Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Kali ini kita ada di bab mengenai art of asking question. Jadi pada bab sebelumnya saya membahas mengenai art of listening, mendengarkan. Kali ini kita ada di posisi yang berkebalikan, yaitu setelah mendengarkan kita memposisikan diri sebagai orang yang bertanya, yang ingin didengarkan. Konsep utamanya adalah bahwa di dalam dunia ini kita selalu penuh dengan pertanyaan pada saat melakukan komunikasi. Yang jelas itu ada pertanyaan yang bagus, ada pertanyaan yang konyol gitu ya, silly question. Ada yang penting, important question, dan ada juga pertanyaan yang memang tujuannya untuk menyerang ya, offensive question. Question can build rapport and trust or foster suspicion and dislike. Jadi pada saat kita bertanya di dalam sebuah komunikasi, itu mampu membangun kepercayaan, mampu membangun nilai diri atau juga kecurigaan. Di sisi lain, pertanyaan juga bisa membuka percakapan, entah itu yang lemah atau yang tertutup, weaken and close. Question generate information or lose main topic of the conversation. Jadi seringkali pada saat terjadi pertanyaan itu malah bisa melenceng. Biasanya orang-orang bilang sekarang eh, OOT ya, out of topic ya. Lose main topic or heart of the conversation with pump fresh life to the conversation. Bisa juga menjadi pembangkit lagi di dalam satu percakapan. Pada saat percakapan itu mulai kering gitu ya, mulai garing. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan bisa membangkitkan ulang percakapan tersebut. Asking good question is particularly important in organization. Untuk ruang lingkup organisasi, ya bertanya pertanyaan yang baik itu akan sangat membantu. Khususnya untuk mencapai tujuan yang sama. Achieve common purpose depend upon the member of the organization. Understanding each other clearly. Jadi seringkali tanpa ada pertanyaan, dan itu kebiasaan gitu ya, kebiasaan bagi orang-orang Indonesia terutama, apalagi kalau di kelas begitu, ada yang ditanyakan tidak ada begitu, tapi di belakang eh, ngomel yang grundel begitu. Pada saat diberi kesempatan untuk bertanya, malah tidak ada yang ditanyakan. Asking question about how things are done, why they are done, who is responsible for that, what is the budget. Jadi seharusnya memang yang membutuhkan itu perlu menanyakan secara detail jika memang perlu ditanyakan. Begitu. Itu adalah eh, naluri dasar manusia ya, sejak kita masih kecil. We ask question a lot since our childhood. But the point is being able to ask right question at the right time for communication. Tetapi ya, yang paling sulit adalah saat kita mampu bertanya di waktu yang tepat dan menanyakan hal yang tepat. Itu kenapa namanya art ya. Jadi meskipun sama-sama tahu teorinya, tetapi tidak semuanya mampu dilakukan. Dan akhirnya sampai ke pertanyaan yang paling dasar,
kenapa harus bertanya kan begitu? Why do we ask question? Ya. Jawaban pertamanya adalah kita memang wajib melemparkan pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Begitu. Informasi informasi umum ya, rumus umum 5W 1H. Who, what, where, when, why, and how. How much are questioning word for gathering information. Ya, satu hal yang sangat-sangat umum ya dilakukan pada saat kita ingin mengumpulkan informasi. Tetapi tidak semua dari kita mampu ya melakukan hal tersebut dengan baik. Yang kedua adalah stimulate conversation. Nah, ini biasanya istilahnya basa-basi ya. Ya, tapi meskipun basa-basi ya jangan sampai betul-betul jadi basi, begitu, garing. Ya, yang penting itu memang ya kita basa-basi. Tadi macet Pak gitu di jalan begitu ya. Ya sudah tahu macet gitu di depan masih ditanyakan aja, nah itu jadi garing ya, jadi kering gitu percakapannya. Pak sudah pernah dengar ini. Tadi di jalan kelihatan apa begitu ya. Tetapi kita juga harus berhati-hati bahwa di saat-saat tertentu ya pertanyaan untuk stimulate conversation ini bisa jadi sangat sensitif ya, sangat sensitif. To gain others view ya. Jadi kita seakan-akan testing ya, mengetes apakah orang ini bisa diajak berbicara untuk topik ini gitu, kalau untuk yang sosialisasi ya. Jadi bukan untuk yang percakapan formal. Kalau percakapan formal mungkin ya karena kita ada di koridor yang sama, hal ini sudah tidak perlu lagi dilakukan begitu. Berikutnya adalah to check agreement. To check agreement ini biasanya untuk komunikasi yang sifatnya formal. Kita sudah presentasi begitu, kemudian kita bertanya ke orang tersebut. Ada yang ditanyakan Pak begitu. Kemudian beliaunya atau audiennya bilang, oh enggak ada Mas gitu, tidak ada yang ditanyakan. Padahal kita tahu bahwa beliau tadi tidak terlalu memperhatikan ya. Kita juga ragu-ragu. What does other person think about what you have discussed? Ini tadi orangnya benar perhatian gak ya begitu? Atau orang ini jangan-jangan sudah tahu sebelumnya apa yang akan saya bicarakan begitu. Do you think we are on the right track? Ini sudah benar nggak ya presentasi saya? Saling bertanya-tanya dan akhirnya nggak jelas, sama-sama nggak jelas begitu. Orang ini gimana ya pendapatnya? Jangan-jangan itu ya. Do you have any objection? Apakah dia ada yang keberatan? Bagaimana Pak? Ada yang keberatan dengan harga ini? Nah, caranya kita memancing ke orang tersebut dengan pertanyaan yang mungkin mengagetkan atau mungkin sensitif ya, sensitif sehingga si audien tadi seperti seperti tersentak begitu. Oh, kok tiba-tiba tanya harga? Nah, misalnya begitu ya, itu check agreement. Atau verify information ya. Pak, ini kalau bisa saya rangkum ya, kita seperti ini ya. Jadi ada feedback di critical part atau kita melakukan pengulangan. Itu yang biasa saya lakukan di video jika saya memulai seri yang baru ya. Maka saya melakukan pengulangan di awal dengan asumsi untuk
menekankan, emphasizing apa yang sudah disampaikan. Untuk memverifikasi informasi bahwa si audiens itu sudah melihat video sebelumnya. Nah ini. Nah tadi yang di awal sudah saya ungkapkan sekilas, yaitu rapport and trust. Rapport and trust are built by showing support for other person goal and objective. Ini loh tujuannya kita berkomunikasi saat ini. Ini khususnya untuk yang formal ya. Ini harusnya kita memiliki pemahaman yang sama tentang proposal ini misalkan. Kita memiliki pemahaman yang sama tentang topik ini. Sehingga ada trust, ada saling percaya. How can I help you? What can I do to help you meet your objective? Ya, what would you like to accomplish? Ya, melihat video pembelajaran saya misalnya, tema ini misalnya, art of asking question. Apakah betul nanti kita bisa memahami bagaimana cara bertanya yang benar? What would you like to accomplish? Ya. Sayangnya untuk video seperti di YouTube begini masih satu arah gitu ya, tidak bisa saling diskusi. Jadi kalau yang default ya, tell me about your goal gitu, yakin lah ini sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan begitu. Ya, itu alasan-alasan kita yang nanti akan menuntun kita untuk menjaga komunikasinya. Itu untuk sementara di bab Art of Asking Question, masih di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Kita akan bertemu lagi di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.